Ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia. Nama saya Johannes Anugrah Sondak, NIM 2074201013 dari kelas B2 Karyawan. Bahasa Indonesia telah ada sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir dari Sumpah Pemuda dan bukan hanya sekedar menjadi alat komunikasi tetapi menjadi alat perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa nasional berdasarkan Undang-Undang 1945 Bab 15 Pasal 36. Saat ini bahasa Indonesia telah memiliki tempat yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Segala macam bentuk komunikasi, baik lisan maupun tulisan, baik media cetak maupun media elektronik Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Penulisan dari iklan hingga peraturan perundang-undangan juga menggunakan bahasa Indonesia. Kini bahasa Indonesia telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki berbagai fungsi. Suatu bahasa secara fungsi dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu fungsi umum dan fungsi bahasa secara khusus. Dalam literatur bahasa, fungsi bahasa dipandang dari penggunaannya dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi bahasa secara umum. Secara umum, bahasa mempunyai 4 fungsi, yaitu sebagai alat mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri, sebagai alat komunikasi, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, dan terakhir sebagai alat kontrol sosial. Secara khusus, bahasa memiliki fungsi sebagai alat untuk mengadakan hubungan dengan pergaulan sehari-hari, untuk mewujudkan seni atau sastra, untuk mempelajari bahasa-bahasa kuno, dan terakhir untuk mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada 25-28 April 1975 antara lain menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional, yang kedua lambang identitas nasional, yang ketiga alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya, yang keempat alat perhubungan antar budaya, antar daerah. Selain berbagai fungsi di atas, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi hukum. Fungsi bahasa Indonesia hukum tidak bisa dilepaskan dari fungsi hukum itu sendiri. Bahasa hukum dibuat mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum yang ada dalam konteks kekinian. Maka untuk mendukung tercapainya kepastian hukum, maka bahasa Indonesia hukum memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama sebagai aturan, yang kedua memberikan sifat khusus, yang ketiga menjaga wibawa hukum, yang keempat pedoman bagi para profesional hukum, yang kelima untuk memperkaya kosakata dalam bahasa Indonesia pada umumnya. Kesimpulan, penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tidak lepas dari Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian dari hukum. Sebaliknya, juga sebagai berbagai aturan perundang-undangan Indonesia dibentuk dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam perjalanannya, hukum dan bahasa Indonesia saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Khusus dalam bidang hukum, bahasa Indonesia perlu dipelajari oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang hukum agar dapat memahami aturan yang telah maupun yang akan dibuat dan tidak salah dalam menafsirkan setiap pasal dan ayat dalam aturan perundang-undangan. Bahasa Indonesia juga diperlukan di bidang hukum dalam hal komunikasi hukum baik lisan maupun tulisan, yang lisan seperti konsultasi hukum, pembelaan di persidangan, maupun yang tulisan seperti pembuatan perjanjian atau pembentukan pasal dalam peraturan perundang-undangan. Semuanya itu membutuhkan kemampuan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai penutup, saya sebagai mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado mengajak kepada rekan-rekan calon mahasiswa untuk dapat bergabung dan berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dan terima kasih.